Oke, kembali lagi dengan saya, Mada Karisma. Saya akan mulai dengan live demo mengenai PowerShape. Bagaimana yang pertama saya akan membahas model preparation. Oke, untuk model preparation biasanya kita mendapatkan file. Ini salah satu file yang tadi yang sebelumnya saya perlihatkan, di mana ini adalah salah satu bodi dari mobil, salah satu bodi dari part mobil di area pintu. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan assembly-nya itu tidak beraturan secara penentuan workplane-nya. Artinya di situ begitu kita nyalakan untuk visualization untuk undercut, ya kita lihat undercut semua di area itu ya. Karena apa? Kita butuh suatu alignment. Ya, alignment tersebut kita bisa gunakan di sini, misal cara workplane ya. Workplane-nya kita bisa dimodify kita bisa gunakan di sini alignment workplane with average normal ya. Begitu ketika oke, kita klik surface-nya ya. Misal kita klik semua surface tersebut, lalu tinggal kita oke. Nah, dia akan otomatis mengambil average normal dari surface yang kita select ya. Artinya dia otomatis akan memposisikan sesuai dengan average dari datum yang kita buat tadi ya. Modify di sini kita bisa gunakan alignment workplane with average normal. Jadi cukup mudah, jadi tidak perlu mengambil itulah. Begitu sudah, kita tinggal ambil untuk view front misalnya, kita tinggal select surveinya, lalu kita bisa buat workplane untuk di area, misal untuk select top ya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa pastikan cek lagi dengan menggunakan visualization untuk undercut. Nah, kita bisa lihat undercutnya cukup berkurang ya tadi, tinggal yang area sini. Nah, di sini tinggal kita ambil. Misal lagi kita bisa cek untuk modifikasi. Nah, selain average kita bisa gunakan minimal depth ya. Sebelumnya kita bisa tentukan kenapa kita harus menggunakan itu. Kita select dulu surface-nya, lalu kita bisa lihat atau cek dengan menggunakan information ya, di home information. Di information ini kita tahu bahwa size-nya 136. Kalau kita klik untuk box ya, otomatis dia akan mendeteksi untuk boxnya ya, panjang lebar ya. Nah, ini panjangnya, range-nya itu 176, artinya masih terlalu panjang. Artinya di situ kita bisa gunakan workplane ya sebagai acuan. Di sini klik kanan kita bisa gunakan modifikasi. Nah, di situ kita bisa gunakan align workplane with minimal depth ya. Begitu kita klik OK, lalu kita selection untuk area minimal depth-nya, misal kita bisa select semuanya, modelnya tinggal kita OK, lalu tinggal kita OK lagi sehingga kita bisa view front seperti ini, sehingga dia lebih terdata untuk depth-nya dan lebih view-nya akan lebih ini sesuai kita bisa lihat ya. Sehingga untuk kita bisa cek lagi, kita bisa select semuanya lalu masuk ke home information. Di information nanti kita klik box lagi, lalu akan berkurang untuk size-nya, jadi lebih seimbang di situ. Ini cukup mudah untuk pertama di model alignment. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan visualization untuk survei. Nah, kita harus select surveinya semuanya ya, select surface, lalu surface inspection. Di sini kita tahan, klik kiri, kita akan tahu bahwa ada minimal radius dan juga draft angle-nya. Nah, jika kurang kita bisa miringkan nanti ya. Ini sudah ada draftnya ya, 3 derajat, 10 derajat itu ya. Selanjutnya kita bisa cek di semua bidang, termasuk di area kiri juga ya. Ini draft 4 derajat sehingga seimbang, sudah sesuai ya, di situ. Lalu juga kita bisa tambahkan, misal workplane saya ingin ambil area lurus dari bidang ini ya. Cukup mudah, kita ambil alignment aja ya, tetap ini di posisi Z atas, lalu kita ambil alignment ya. Di alignment kita tinggal tentukan yang ada di sini ya. Jadi otomatis juga akan tegak lurus terhadap surface itu ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa preparation yang lainnya. Misal kita lihat surface
ininya sepertinya nggak bagus, overlap gitu ya, kita bisa langsung delete. Lalu kita bisa menggantinya dengan membuat radius baru. Nah, di radius baru ini kita bisa gunakan surface. Nah, di surface ini kita bisa gunakan fillet ya. Fillet kita ganti convex, lalu kita buat misal 4 atau 5 ya. Ini file root, sama kita select surface-nya. Nah, kita tinggal bisa buat previewnya terlebih dahulu atau tinggal kita oke. Nah, jadi cukup mudah dan smooth di sini. Lalu untuk area yang lainnya, misal kita buat ada area radius, kita bisa lihat untuk visualization-nya kita balikkan ke view yang standar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk area ini juga kurang smooth, kita bisa delete ya, atau overlap gitu. Lalu kita bisa select seperti ini untuk area surface yang mau dibuat radiusnya. Lalu kita masuk ke surface. Nah, di situ ada fillet. Di situ ada fillet. Kita buat untuk convex. Dari convex ini kita ambil select untuk second surface-nya. Tinggal kita oke. Nah, kita bisa ya, select dulu, lalu fillet radius, lalu kita bisa convert, lalu 4 ya, secondnya kita tinggal ambil sini radius ini. Lalu tinggal kita bisa ulangi, select dulu untuk surface-nya, lalu masuk ke fillet, lalu kita kita select primary-nya dengan multiple dengan shift seperti ini ya. Lalu untuk secondary-nya kita select ini dengan shift juga ya, kita ambil root, lalu tinggal kita apply. Cukup mudah gitu. Oke, selanjutnya area-area yang ada melengkung gini, profilnya kita masukkan dulu ke 20 ya, level 20, karena nanti kita akan tutup terlebih dahulu untuk beberapa lubang, sehingga kita tidak perlu membutuhkan yang area-area di sini. Tinggal kita masukkan saja ke level 20 ya, seperti ini. Ini kita akan select terlebih dahulu, lalu kita masukkan level 20. Oke, lalu selanjutnya kita bisa select semua surface bahwa terjadi ini atau enggak, double surface atau enggak. Nah, kita bisa masuk ke visualization. Di situ ada namanya find duplicate. Di find duplicate kita bisa oke. Otomatis akan select. Di situ ada 3 select, lalu tinggal kita kontrol K aja. Nah, di situ tinggal kita delete atau kita masukkan ke level yang lain ya. Selanjutnya untuk preparationnya kita bisa select semua surface di sini ya, dengan menggunakan select all surface, lalu tinggal kita masuk ke solid. Di solid kita bisa gunakan untuk from kita jadikan surface ya. Nah, di sini tinggal kita gunakan water lake wizard. Di water lake wizard kita bisa langsung next saja. Nah, di situ kita bisa lihat ya, tadi kita tidak menggunakan next tapi kita menggunakan advance. Nah, di advance itu tinggal kita next, otomatis dia akan mencari secara sendiri bahwa kita harus mau filling atau mau healing ya. Kita mau filling aja, kita mau tutup surface itu, ini juga akan otomatis tinggal kita apply saja. Ini juga tinggal kita apply, selanjutnya tinggal kita apply juga, akan otomatis menutup. Ini juga kita apply. Nah, untuk profil ini kita skip, ini juga kita akan apply, filling, tutup. Yang ini kita akan skip ya, yang ada profilnya ini ya, yang ada profil ini kita akan skip ya. Yang lainnya nanti kita akan finish seperti itu. Nah, setelah finish kita bisa mark with curve secara manual. Misal kita tinggal next, sehingga semua akan tertutup kecuali 2 file yang nantinya akan kita tutup dengan cara yang lain ya. Contoh yang tertutup seperti ini sudah tertutup ya. Ini tertutup 2 ini, beberapa radius. Nah, di sini kita bisa lihat untuk masuk di visualization ada smoothness. Nah, di smoothness ini kita juga bisa melihat bahwa surface atau face yang kita gunakan ini halus.
Nah, tentunya smoothness ini kita harus convert terlebih dahulu ya, dari solid itu kita jadikan ke surface. Caranya cukup mudah, tinggal kita select solidnya lalu kita masuk ke manage. Jadi kalau kita lihat sebelumnya solid seperti ini, lalu tinggal kita masuk ke to surface. Jadi manage to surface, baru nanti dia akan jadi solid surface ya. Dari surface ini kita bisa ambil view smoothness. Nah, di view smoothness ini kita bisa lihat bahwa ini halus ya, cukup halus di sini. Ini juga radiusnya cukup halus. Nah, di sini kita bisa melakukan perbaikan di surface. Contohnya kita bisa lihat di area sini. Saya akan zoom di situ. Nah, kita bisa lihat kalau ini masih bagus ya. Tapi kalau kita zoom lagi di area sini, nah ini kita bisa lihat ini surface-nya nggak semut ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa hapus terlebih dahulu ya surface-nya. Jadi kalau ini smoothness-nya bisa dimatikan, sehingga di sini sebenarnya kita bisa delete semua ini. Seperti ini. Sehingga di sini kita bisa gunakan surface untuk automatic smart surface. Di automatic smart surface tinggal kita ambil untuk composite curve ya. Situ jika tinggal misal ambil seperti ini ya, putar aja, kita sampai titik ini kita bisa simpan, eject, lalu otomatis akan membuat seperti ini ya. Jadi from network ya, di sini akan mengikuti kontur dan kita tinggal oke. Jadi dan juga cepat, kita bisa lihat untuk visualization untuk smoothness. Nah, bisa lihat dia akan mengikuti surface yang ada di situ. Oke. Lalu yang lainnya, misal kita mau nutup untuk surface yang dalam profil yang berbeda seperti ini. Nah, ini kita misal akan buat dengan menggunakan di komponen surface ya. Di komponen surface kita punya tooling ya, artinya di situ nanti kita nah, di sini ada menu untuk surface. Tentunya di wizard kita aktifkan toolmaker ya. Kalau ada surface di tooling ini ada namanya fill edge. Di fill edge nanti kita bisa lihat select surface-nya terlebih dahulu untuk area mana yang akan dibuat fillet gitu ya. Nah, ini kita bisa select dengan fill edge situ. Nah, di sini tinggal kita ambil poin 1 ya, poin 1, lalu untuk poin yang kedua, lalu nanti kita bisa fill. Nah, tinggal fill terus apply. Jadi dia akan nutup, lalu juga termasuk juga di area surface misal kita sudah oke ya, termasuk surface yang ini sama. Dari sini juga sama, kita masuk ke fill edge, lalu tinggal kita klik untuk poin pertama, lalu klik untuk poin yang kedua. Nah, di situ tinggal kita apply, lalu tinggal kita oke ya. Selanjutnya kita bisa gunakan smart surface. Nah, di smart surface ini kita akan masuk ke composite curve, kita select, lalu saya tinggal create, lalu tinggal kita save, lalu kita oke ya, sehingga kita bisa dapatkan satu surface yang cukup lengkap dan bagus. Oke. Lalu untuk unblinking di area sini, ini kita mau luruskan terlebih dahulu ya, di bendingnya nanti di akhir. Nah, sebelumnya kita bisa select untuk dua surface seperti ini, lalu kita masuk ke tooling. Di sini ada namanya untrim ya. Sebelum ada untrim kita harus punya satu surface lurus. Nah, surface lurus ini saya akan copy ya, tinggal kita copy, lalu nanti kita paste. Hingga ada dua di sini. Saya ambil surface yang satunya untuk saya buka lembar surface-nya. Ini kita bongkar seperti ini. Lalu saya akan tarik dengan edit dan point. Kita tarik ke ya, kita karena di point di sini saya tambahkan saja. Misal untuk 10 kita bisa enter ya. Atau nanti kita bisa tambahkan tarik seperti ini. Setelah oke, nanti kita bongkar lagi dengan klik kanan, ada surface trim region. Di surface trim region
kita bisa create untuk recreate. Nah di recreate ini kita bisa ambil ya. Nah karena ini kita akan mengambil dari potongan di sini, tentunya kita harus edit terlebih dahulu dengan view yang di bawah. Lalu dari kurva ini saya akan tarik ya. Jadi saya potong terlebih dahulu kurvanya. Jadi sebelumnya kita tinggal tarik. Nah ini dia akan tarik lurus seperti ini. Tinggal kita apply. Lalu yang sini juga sama. Ya, ini terlebih potong. Caranya kita select ya, kita aktifkan baru kita potong. Hingga di sini kurva yang ini akan terpisah dan kita tinggal tarik ke yang start. Ya seperti ini tinggal kita apply. Baru kita nanti masuk ke editing. Kita bongkar lagi untuk recreate ya, kita masuk recreate lalu tinggal kita klik ya. Bisa klik seperti ini ya, dia akan belok ke sana untuk dibuat satu surface yang sudah jadi ya. Jadi nanti akan ada surface seperti ini ya, dia akan ada bertemu seperti ini lalu untuk flanknya kita bisa select terlebih dahulu atau nanti bisa di select di akhir, masuk ke surface. Lalu di sini ada untrim ya. Di untrim ini yang nantinya akan di select adalah yang pertama untuk surface untrimnya ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat ya, di sini kita tinggal select misal, lalu masuk ke untrim ya, atau kita bisa masuk ke wireframe ya. Di wireframe ada namanya wrap, ini ada trimming line ya. Di trimming line karena saya lebih suka pakai ini, kita ambil flank ya, ada keterangannya flank kita bisa select dengan multiple dengan shift klik kiri ya, jadi double. Lalu addendum itu bidang lurus, sebenarnya tidak harus lurus, kita bisa belok dulu tergantung kontur yang nanti akan kita jadikan. Misal kita buat progressive dash dengan urutan proses, itu juga bisa akan kita buat. Nah bagaimana, tinggal kita select addendumnya ya. Di situ kita bisa tambahkan wall thickness sebenarnya, misal untuk ketebalan plat itu sendiri, kebetulan ini tidak pakai ketebalan, dan juga kita bisa milih bahwa itu dash atau punch ya. Kita bisa pilih itu. Lalu untuk trimming allowance ya, kita bisa tambahkan trimming allowance itu penambahan plusnya ya, untuk panjang ya. Ini seharusnya jadinya ke sini, mau tambahannya berapa kita bisa lihat di situ. Lalu selanjutnya kita bisa lihat untuk previewnya ya, otomatis dia akan trimming di sini. Nah otomatis kita bisa lihat di sini dia akan membentuk ini kurva ini ya. Lalu tinggal kita oke setelah kita apply. Oke, nah setelah ini kita bisa potong dengan kurva yang ada di sini. Nah caranya gampang, tinggal kita select aja kurvanya sini, lalu nanti kita masuk ke edit, lalu selecting, kita tinggal select sehingga ini kita bisa masukkan ke dalam sel level 1 ya, masuk juga yang area sini. Ini kita bisa showkan di 20 ini ya, di dalamnya ini kita bisa select ya, masuk ke wireframe. Di situ ada trimming line, sama kita pilih addendumnya atau flanknya dulu ya, ini lihat bawah, terus sama ini ya, di sini. Lalu tinggal kita pilih untuk addendumnya yang sini ya. Hingga kita tinggal apply, nanti otomatis. Nah ini yang setelah kita apply lalu tinggal oke ya. Cukup mudah dan juga cepat bukan, untuk membuat suatu bidang untuk bisa di flattenkan atau di unwrap. Sehingga kita tinggal select lalu tinggal kita potong ya. Di situ ini juga nanti kita tinggal buat misal contoh yang lain, kalau mau ngetrim ya, kita tinggal masukkan misal seperti ini, lalu tinggal kita masukkan kurva yang sini ya. Di sini kita bisa tambahkan seperti ini, lalu nanti kita bisa oke. Lalu selanjutnya tinggal kita masuk ke recreate ya, seperti ini, lalu tinggal kita klik ya, seperti ini, tinggal kita oke, sehingga dia akan berlubang seperti ini ya.
Jadi cukup mudah untuk kita bisa membuat suatu model dengan menggunakan PowerShape di preparation ya, di preparation yang semuanya tinggal nanti kita buat punch dan die-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu mengenai preparation, perbaikan surface, editing dan lain sebagainya di situ untuk kita permudah untuk proses selanjutnya. Terima kasih.